senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini hari terakhir di bulan Agustus. Semua masih semangat bukan? Mengikuti renungan harian Kak Masta. Hari ini judulnya Hai Cermin di Tembok. Hai cermin di tembok, siapakah di negeri ini yang paling elok? Ratu tiap hari berdiri di depan cermin dan bertanya seperti itu. Tiap hari cermin memberi laporan. Wahai Ratu, tidak ada lain sosok, engkaulah yang paling elok. Ratu sangat senang mendengarkan laporan cermin seperti itu. Tapi pada suatu hari, cermin memberi laporan yang mengejutkan. Wahai Ratu, yang paling elok adalah Putri Salju. Terlihatlah di dalam cermin Putri Salju yang lemah lembut dan cantik jelita sedang menari-nari bersama sekumpulan kupu-kupu di taman bunga. Melihat itu, marahlah Ratu. Dia tidak terima dengan laporan cermin. Lalu dia merencanakan yang jahat untuk menyingkirkan Putri Salju. Adik-adik, bukan hanya Ratu di dongeng ini yang suka melihat cermin. Setiap hari orang suka melihat cermin. Kamu juga kan? Kak Masa juga loh. Bahkan ada orang yang berulang-ulang melihat cermin dan duduk berlama-lama di depan cermin. Cermin itu memang bermanfaat adik-adik. Di setiap rumah pasti ada cermin. Di setiap ruangan bisa saja ada cermin. Di dapur, di kamar, di mana lagi? Bahkan di kamar mandi juga ada cermin. Apa sih sebenarnya mau kita lihat di cermin? Wajah kita. Dengan bantuan cermin, sebenarnya kita bisa melihat apakah kita sudah rapi atau belum. Cermin itu bisa diandalkan adik-adik. Dia selalu berterus terang. Dia menilai kerapian dan melaporkan sebagaimana adanya. Dan laporannya sesuai dengan keadaan. Tanpa basa-basi, dia akan mengatakan, rambutnya masih acak-acakan, bajunya belum dikancing semua. Nah, dengan melihat dari laporan cermin tentang kita akan menindaklanjutinya. Tentu saja kita akan merapikan rambut kita dan mengancingkan baju kita. Sebab itulah tujuan kita bercermin, untuk melihat ketidakberesan dan langsung membereskannya. Agak aneh kan, kalau kamu itu bercermin, melihat wajah kamu ada cemong, terus kamu cuek aja, langsung pergi. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh Yakobus 1 ayat 23-24. Kak Masa bacakan. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Di ayat ini, Alkitab diibaratkan sebagai cermin. Dengan membaca firman Tuhan, kita seolah-olah sedang bercermin. Apakah yang tampak di dalam cermin itu? Pertama adalah wajah kita yang acak-acakan karena dosa. Yang kedua, ada sosok Kristus yang menawarkan tata hidup yang rapi. Adik-adik, lalu apa tindak lanjut kita? Kita bisa menaati petunjuk cermin itu, lalu merapikan apa yang belum rapi. Atau sebaliknya, kita masa bodoh dan membiarkan ketidakrapian itu. Menurut Yakobus, mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya, itu ibaratnya kita sedang menatap cermin. Kita mendapati wajah kita bercoreng atau rambut kita acak-acakan, tetapi kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau memang kita tidak menindaklanjuti laporan dari cermin, untuk apa kita menatap cermin? Bukankah kita menatap cermin dengan tujuan untuk mendapatkan masukan? Adik-adik, sia-sialah kita berdiri depan cermin, tetapi kita menggubris laporan dan tidak menindaklanjuti masukannya. Sia-sialah kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakannya. Isi sebuah kesaksian bukan ditentukan dengan kegiatan mendengar atau memperdengarkan firman, melainkan melaksanakan firman Tuhan, yaitu memahaminya, menaatinya, dan mempraktekkannya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, ibaratnya kita sedang menatap cermin. Kita bagaikan bertanya, hai cermin di tembok, apakah aku ini elok? Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga melaksanakannya setiap hari. Amin. Yesus memberkati. Shalom.